Tuhan, Engkau Allah iman.
Sudah saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan kepada namanya. Silakan. Kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Kejadian ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur di perjamuan. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemberian persembahan persepuluhan adalah respon atau reaksi dari seseorang yang menyadari bahwa sesungguhnya kemenangan yang diperoleh, berkat yang dia miliki, itu semua oleh karena bersumbernya dari Tuhan. Saya berdoa sepanjang bulan ini saudara dan saya menikmati berkat yang tidak mungkin atau mungkin kita bagi secara akal bagaimana itu bisa terjadi. Seperti Abraham dengan budak-budaknya mengalahkan 5 raja-raja. Saudara yang terkasih, sesuatu yang tidak mungkin, tapi Tuhan kerjakan itu. Saya berdoa karena firman Tuhan berkata, aku percaya, karena itu aku berkata-kata. Aku berkata-kata karena itu, karena aku percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Dan berkata-katalah saudara, karena saudara percaya kepada Tuhan bahwa Dialah Bapa, sumber dalam hidupmu. Oleh karena itu, ucapkan apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu karena kau percaya. Angkat kedua tanganmu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, segala kebutuhan dan keperluan mereka sepanjang bulan ini Tuhan akan memenuhinya. Bahkan Tuhan mengadakan terobosan-terobosan. Apa yang mereka butuhkan dan mereka perlukan, apa yang tidak pernah mereka pikirkan, itu yang akan Tuhan kerjakan atas hidup mereka di dalam nama Yesus. Setiap pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap tempat-tempat yang tersumbat di dalam nama Yesus terbuka di dalam nama Yesus Tuhan. Jalan buntu terbuka di dalam nama Yesus. Dan aku perintahkan berkat-Mu dicurahkan di dalam setiap rumah tangga, di dalam setiap pekerjaan mereka. Dan aku perintahkan berkat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Apapun yang mereka perbuat, mereka kerjakan. Tuhan yang membuat mereka berhasil. Keberhasilan, keberuntungan, kemurahan dan kebaikan Tuhan mewarnai hidup mereka sepanjang bulan ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepada berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan sebagai respon kami. Engkau adalah Tuhan Bapa, sumber kemenangan, sumber berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya.
Betapa dahsyatnya Tuhan dalam setiap kami. Dan darah-Mu yang tercurah Tuhan Yesus. Betapa berharganya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Engkau adalah sumber dari segala sumber yang kami miliki. Oleh karena itu kami tidak perlu takut, sebab Tuhan sebagai Bapa sumber dari segala sumber itu tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur pada kesempatan yang indah ini. Kami boleh mendengarkan kembali apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan untuk dapat kami kenali, sehingga melalui itu kami boleh menjalani hidup kami, hidup yang penuh dengan kemenangan di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Terima kasih, aku bersyukur kepada-Mu. Berkati dan urapi kami semua, berkati dan urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan. Shalom. Selamat menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang sebentar kita akan nikmati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari saya ada berada di Surabaya dan saya sudah ketemu dengan Ibu Fani. Puji Tuhan, keadaan Ibu Fani baik, sehat, tetapi masih tetap harus melakukan kontrol sekitar 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Robekan memang di sebelah kanan ibu itu 30 cm, jadi panjang banget, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi aktivitas dia tidak terlalu banyak, dan juga karena masih dalam perawatan itu masih satu tidurnya kurang lebih terganggu karena dia suka buang air kecil bisa 5 sampai 6 kali satu malam itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi terima kasih buat dua-dua seluruh jemaat Tuhan, buat Ibu Fani, di mana Ibu Fani saat ini sudah dalam keadaan baik, sehat, dan hanya tinggal pemulihan saja. Puji Tuhan, dan kami hari Jumat sudah kembali dan tiba di tempat ini oleh karena pertolongan dan kebaikan Tuhan juga. Baik, hari ini saudara yang terkasih, saya mau sharing firman Tuhan tentang Adam vs Yesus. Adam vs Yesus, atau kalau kita promo bilang gini, Adam pertama dan Adam kedua. Adam pertama, saudara yang terkasih, membuat setiap manusia hidup di dalam kutub. Sedangkan Adam kedua membuat setiap manusia yang percaya kepadanya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelumnya coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Nanti saudara bisa baca satu perikop ini di rumah saudara kita kasih. Roma pasal yang ke-8 ayat 12 dikatakan di sana, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita berdosa oleh karena satu manusia yang bernama Adam, saudaraku. Akibatnya saudaraku, oleh karena dosa itu saudara dan saya berada di bawah kutub maut dan juga kutub dosa. Roma 8 ayat 1 dan 2. Di dalam Kristus Yesus saudara dibebaskan, dilepaskan dan dimerdekakan dari apa? Kutub dosa dan kutub maut. Saudara yang terkasih, tetapi di dalam Kristus Yesus saudara yang terkasih, saudara tidak lagi berada di bawah kutub maut maupun berada di bawah kutub dosa. Saudara adalah orang yang menerima anugerah kehidupan yang kekal. Ada amin? Dan bukan hanya berada di dalam kehidupan yang kekal, tapi saudara dan saya yang masih hidup sementara di muka bumi adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara, yang menjadi pertanyaannya, seringkali kita melihat kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak Tuhan, yang secara de jure saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan, aku adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita orang yang diberkati oleh Tuhan? Karena saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan. Katakan bersama dengan saya adalah orang yang paling dicintai Tuhan. Iya, karena adalah orang yang paling dicintai oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara adalah objek, saudara tujuan, saudara sasaran dari segala berkat
Tuhan. Secara de jure itu posisi saudara. Tetapi secara de facto, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berapa banyak kita anak-anak Tuhan seolah-olah tidak berada di dalam zona berkat, tapi berada di mana? Di zona kutu. Ada orang yang beri alasan, iya Pak, karena kita masih hidup di dalam dunia yang terkutuk ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus Kristus mati di kayu salib, darahnya jatuh kemana? Darah Yesus jatuh kemana saudara? Jatuh ke bawah, jatuh ke bumi, jatuh ke tanah. Darah yang kudus yang jatuh di tanah yang terkutuk, tanah itu menjadi berkat. Tanah itu diberkati oleh Tuhan. Jadi saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang sudah menerima darah Yesus, setiap orang yang sudah menerima dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan hanya dirimu diberkati oleh Tuhan, tapi bumi di mana kau berdiri diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi itu bukan alasan karena kita sudah hidup di dalam dunia yang terkutuk ini, Pak. Saudaraku, itu bukan alasan. Sebab di dalam Yesus Kristus bukan hanya diri saudara, tapi setiap tempat, setiap tanah yang saudara injak itu menjadi tanah yang diberkati oleh Tuhan. Terus apa yang menjadi masalah dan persoalannya? Sehingga seringkali kita tidak mengalami dan menikmati apa yang menjadi bagian saudara sesungguhnya. Secara de jure saudara yang terkasih, sekali lagi saya mengatakan, saudara orang yang dikasihi oleh Tuhan, saudara orang yang sangat dicintai oleh Tuhan, dan saudara adalah objek tujuan dan sasaran cinta kasih dan juga berkat-berkat Tuhan. Tapi seolah-olah kalau kita mau jujur, kita seakan-akan jauh dari itu semua. Ya Pak ya? Apa yang membuat itu? Apa yang membuat itu? Saya mau bilang saudara yang terkasih, yang membuat itu semua hanya cuma satu. Spirit ini atau roh ini namanya adalah spirit atau roh independen. Saudara tahu independen? Iya, independen adalah orang yang bebas, orang yang tidak mau terikat. Itu orang, itu pengertian daripada independen. Saudara bisa buka kamus besar bahasa Indonesia, adalah orang yang lepas, orang yang bebas, orang yang merdeka, yang tidak mau terikat oleh hukum apapun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang membuat Adam jatuh dalam dosa? Apa saudara yang terkasih? Yaitu ketertarikannya untuk memiliki, untuk berdiri sendiri. Karena ketika setan bilang gini, kalau kau makan buah itu, kau akan menjadi apa? Menjadi sama seperti, artinya apa saudaraku? Dia nggak perlu bergantung sama Tuhan. Ya Pak ya? Dia ingin berdiri sendiri, saudara yang terkasih. Itu roh independen, saudara. Roh independen adalah orang yang tidak mau bergantung kepada sesuatu yang lebih tinggi, lebih pada otoritas yang di atasnya. Dia tidak mau hidup di bawah hukum dan aturan. Saudara yang terkasih, saudara dengar, saudara tahu cerita tentang anak yang terhilang. Kenapa dia mau tinggalkan bapaknya, minta hartanya? Sekali lagi karena ada roh independen yang sedang menguasai si anak yang terhilang ini, anak yang bungsu ini. Dia ingin bebas, dia ingin merdeka, ingin jauh. Dia gak butuh, gak perlu bapaknya. Dia merasa bahwa aku bisa tanpa bapak. Saudara yang terkasih, saudara tahu cerita tentang Nimrod? Itu Nimrod, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara bisa baca itu di dalam Kejadian pasal yang ke-10. Nimrod itu dikatakan adalah, coba ke ayat yang keempat, ayat 6, 4 dan 6 coba lihat. Saya tidak bawa kacamata saya, tapi saya bawa Alkitab. Sedangkan HP saya lagi. Iya, coba terus ayat 6. Ada dapat? Iya. Kus memperanakkan Nimrod. Dia yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi terus. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan.
Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Perhatikan saudaraku terkasih, Nimrod ini disebut sebagai seorang apa? Seorang yang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang pertama yang apa? Yang berkuasa di muka bumi. Nimrod inilah di pasal 11 yang ingin membangun menara. Ngerti tidak saudara? Perhatikan saudara yang terkasih, Nimrod itu orang yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dia disebut sebagai pemburu yang perkasa di mata Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dia merasa dia tidak lagi butuh dan perlu Tuhan, dia merasa berkuasa daripada Tuhan. Dia punya mimpi yang sangat bertentangan dengan apa yang menjadi mimpi Tuhan, kerinduan Tuhan, yaitu dia membangun menara. Apa yang terjadi? Allah akhirnya mengacaukan dan memecah belah umat manusia yang satu suku, satu bangsa, satu bangsa pada saat itu. Saudara tahu apa tujuan Nimrod membangun menara? Sekali lagi, karena dia ingin menjadikan dirinya menjadi hukum dan Tuhan. Dia tidak mau bergantung kepada yang lainnya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saudara tahu cerita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 yang pertama dikatakan di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan apa? Datang masa yang sukar. Perhatikan apa penyebabnya? Perhatikan ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Seterusnya itu adalah buah daripada orang yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara tahu apa yang membangun orang yang mencintai uang dan jadi hamba uang? Mencintai diri sendiri jadi hamba. Spiritnya adalah roh independen yang merasa tidak butuh, tidak perlu orang lain. Apa ciri-ciri orang yang sudah dikuasai oleh roh independen? Saudara terkasih, kebenarannya, ukuran kebenaran adalah dirinya sendiri. Perhatikan, ukuran kebenaran adalah dirinya sendiri. Jadi dia menganggap dirinya paling benar. Yang kedua, saudara yang terkasih, roh yang dirasuki atau yang sudah dikuasai roh independen yang membawa saudara tidak menikmati apa yang menjadi bagian saudara adalah, saudaraku, dia tidak mau hidup di bawah hukum, aturan dan peraturan. Yang ketiga, dia mau bebas dan lepas sesuka hati. Ini buahnya. Jadi roh independen akan membawa saudara dan saya, saudaraku, hanya fokus pada dirimu sendiri dan juga kepada kesenangan yang saudara bisa raih dan peroleh dan saudara dapat dengan cara apapun, dengan apa saudaraku, menjadikan dirimu menjadi hamba Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya ini membawa saudara dan saya semakin jauh dari Tuhan, karena kau merasa engkau tidak butuh dan tidak perlu Tuhan. Saya ketemu dengan ada hamba Tuhan beberapa tahun yang lalu, selalu mendorong saya, dan sampai hari ini setiap saya ketemu, saya untuk keluar dari organisasi gereja. Dulu awalnya ketika saya mendengar, saya ingin keluar dari organisasi gereja. Sempat saya dianjurkan untuk bertemu dengan beberapa Tuhan, tapi oleh karena kemurahan Tuhan dan karena masih pertolongan Tuhan, saya tidak mengambil tindakan yang bodoh dan kuat itu. Kenapa saudara yang terkasih? Kalau saya keluar dari organisasi, maka saudaraku tidak ada yang akan mengontrol kita lagi. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Dan hamba Tuhan yang sama juga pernah saya ketemu dengan orang ini. Orang ini tidak pernah berada di bawah organisasi apapun. Dia menganggap organisasi itu saudaraku salah atau setan. Yang kedua, saudara yang terkasih, roh yang menguasai seseorang. Saudara yang bilang bukan hanya orang tak percaya atau orang enggak, seorang hamba Tuhan pun bisa dikuasai oleh roh independen.
Ketika dia bicara, ketika khotbahnya dipertanyakan, dipertentangkan, diskusikan, dia menolak. Orang itu tidak cinta atau tidak suka dengan kebenaran. Kenapa? Karena dia menjadikan dirinya menjadi tolak ukur kebenaran itu sendiri. Paham maksud saya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, roh independen itu akan membawa saudara dan saya tidak membutuhkan dan memerlukan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara yang terkasih, roh inilah yang membuat Adam tidak berada dalam zonanya. Roh inilah yang membuat Adam menjadi terkutuk. Roh ini juga yang membuat anak yang terhilang berada di kandang babi. Roh ini juga lah yang membuat Nimrod akhirnya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bukan lagi orang yang berkuasa dan orang yang hebat, bukan lagi raja yang hebat di mata manusia pada zaman, karena Allah meruntuhkan kekuasaan dan kerajaannya. Ada amin? Halo, saudara yang terkasih, roh ini juga, roh independen ini juga lah yang akan membuat di hari-hari terakhir kesusahan dan kesukaran akan mendatangi hidup manusia. Tapi saya mau katakan kepada saudara, Yesus yang adalah Tuhan kita memberikan contoh dan teladan bagi kita bagaimana menikmati surga di bumi. Menikmati apa? Surga di mana? Di bumi. Menikmati surga di bumi. Ada lagu begini, dan kita perlu menyanyikan lagu ini sebenarnya untuk kedepannya, untuk mengajak kita kembali bahwa kita mau belajar seperti Yesus. Ada lagu mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, terus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Saudara kita terkasih, untuk menjadi sama seperti Yesus, apa sih yang kita bayangkan? Seringkali yang kita bayangkan itu masih kita pakai pola pikir perjanjian lama, pola pikir hukum Taurat. Kita berpikir mau menjadi sama seperti Yesus, saudara harus hidup kudus 24 jam. Saudara perlu menjaga kekudusan saudara. Saudara harus mempertahankan perkenanan Tuhan. Ya Pak ya? Iya Pak ya? Itu pemikiran kita. Seberapa banyak, seberapa hebat, seberapa kuat saudara bisa menjaga kekudusan saudara. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 31 hari dalam 1 bulan, 364 setengah hari 1 tahun. Seberapa kuat saudara mampu menjaga kekudusan perkenanan Tuhan dalam hidupmu? Seberapa kuat saudara? Saya mau katakan, kita lebih sering jatuh dan gagal mempertahankan kekudusan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ya Pak ya? Kalau saudara berpikir mau seperti Yesus seperti itu, sampai ayam tumbuh gigi, saudara tidak akan pernah hidup diberkati oleh Tuhan, dan saudara tidak akan pernah bisa sama seperti Yesus. Amin. Bukan seperti itu. Kekudusan dan perkenanan itu bukan sesuatu yang harus saudara pertahankan. Kekudusan dan perkenanan sesuatu yang saudara sudah terima di dalam Yesus, dan saudara hanya tinggal hidup menikmatinya. Amin. Katakan aku orang kudus. Aku orang yang diberkenan oleh Tuhan. Yes. Nah, apa yang dimaksud? Ku mau sepertimu Yesus. Apa yang dimaksud dengan ku mau seperti Yesus? Dan ini yang menjadi contoh dan teladan kita, saudaraku, untuk saudara dan saya menjalani hidup saudara sementara di muka bumi ini, sehingga saudara bisa melihat surga ada di dalam hidup saudara dan saya. Bukan nanti, tapi sekarang. Amin. Apa yang dilakukan oleh manusia juga kita contoh yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Saudara yang terkasih, lawan daripada roh independen itu, Yesus itu adalah orang yang tidak memiliki roh independen dalam hidupnya. Ini yang kita perlu belajar dari Yesus. Yang mau jadi seperti Yesus adalah apa?
dia selalu memposisikan dirinya bergantung kepada Bapaknya. Haleluya. Tuhan mau mengajar saudara dan saya itu bergantung kepada Dia, bukan kemana. Kita lihat juga dulu Yohanes pasal 5 ayat 30. Saudaraku, ketika saya baca ini, saya bergetar sekali. Yesus bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ngerti nggak saudara? Yesus siapa yang nggak kenal pada zaman itu? Kemana dia pergi, banyak orang yang datang berbondong-bondong. Banyak hal yang diperbuat oleh Tuhan Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Belum ada di Israel orang yang penyakit kusta itu tahir. Ada Pak Naaman, itu bukan orang Israel. Tidak ada, saudara. Nabi-nabi pada zaman itu juga tidak ada saudara terkasih yang bisa menyembuhkan penyakit kusta. Tapi Yesus mentahirkan orang yang penyakit kusta. Amin. Dia melakukan mujizat, menyembuhkan banyak orang sakit, memberikan bola mata kepada orang yang sudah buta dari sejak lahir, orang yang lumpuh selama 38 tahun, kasih makan 5.000 orang dalam satu kesempatan, berjalan di atas air. Dia menenangkan dan meneduhkan angin badai topan. Saudara yang terkasih, wibawa dan otoritas dan karismanya begitu hebat dan begitu luar biasa. Tapi ketika saudara membaca 30 ini, saya sudah tergetar hati. Yesus bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berapa banyak kita, kalau kita udah hebat, kita besar, kita dikenal, punya kekuasaan, terus kita bilang apa? Karena aku buat ini, karena aku buat ini, karena aku begini. Benar. Terus di seminar, saudaraku supaya dapat begini-begini. Iya Pak ya? Poinnya begini. Iya Pak ya? Tapi saudaraku yang terkasih, Yesus yang super power itu malah bilang gini, aku tidak dapat berubah apa-apa dari diriku sendiri. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Ketergantungannya kepada Bapa di surga. Yesus memberikan contoh dan teladan yang bisa kita lakukan. Ada amin? Ada ketergantungannya kepada Bapa di surga, menyadari Bapaknya dalam setiap langkahnya, di dalam setiap tindakannya, dalam setiap perbuatannya. Dia selalu bergantung kepada Bapaknya. Ini yang Bapak sering bilang, yaitu bangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perhatikan banyak di Alkitab, bahkan hampir sebenarnya Alkitab dan khususnya kitab Injil menjelaskan bahwa Yesus lebih banyak menghabiskan waktunya berdoa dengan Bapaknya. Markus pasal 1:35 dikatakan bahwa Yesus pagi-pagi sekali ngapain saudara? Berdoa. Setelah Yesus melakukan banyak mujizat, berkhotbah, saudara yang terkasih, pada malam hari dia suruh murid-muridnya terlebih dahulu menyeberang. Yesus ngapain? Yesus naik ke bukit sendiri, ngapain saudaraku? Berdoa. Seringkali saudaraku kita melihat beberapa banyak hal kasus Yesus terlebih dahulu ngapain? Berdoa. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang membuat ada surga di dalam setiap pelayanan Tuhan Yesus, surga di dalam setiap langkah dan jalan Tuhan Yesus? Jawabannya sangat sederhana. Karena
membangun kesadaran tentang ketergantungannya kepada Bapaknya di surga. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hukum-hukum yang ada di Alkitab jangan lagi kita pakai dalam paradigma cara berpikir perjanjian lama, tapi pakai dalam konsep perjanjian baru. Hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, itu menolong saudara dan saya semakin lebih menyadari tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sebenarnya kalau kita lihat hukum-hukum dalam Alkitab, perjanjian lama pun di hukum Taurat, setiap hukum yang Tuhan berikan sebenarnya dengan mempunyai satu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya adalah untuk supaya bangsa Israel menyadari bahwa mereka butuh, perlu Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa saudaraku? Karena bangsa Israel sebenarnya yang sedang menantang Tuhan. Jangan kau berkati kami berdasarkan kemurahan, tapi berkatilah kami oleh karena kami mampu untuk mentaati hukum. Sejak hukum Taurat diberikan di dalam kitab Keluaran pasal 19, saudara pun terkasih, bangsa Israel ketika berontak kepada Tuhan dihukum mati. Sejak hukum Taurat itu diturunkan, ketika bangsa Israel bersungguh-sungguh melawan Tuhan, ular bludak datang memagut mereka mati. Ngerti tidak? Tetapi walaupun tetap demikian, kemurahan Tuhan tetap ada di sana. Apa kemurahannya? Ada solusi yang Tuhan berikan, yaitu apa? Hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada mereka khusus dalam tata cara ibadah mereka. Itu sebenarnya Tuhan ingin mengajar bangsa Israel bahwa semua hukum dan aturan itu dibuat untuk mereka sadar bahwa mereka sebenarnya butuh dan perlu Tuhan. Oleh karena itu mari saudara yang terkasih lihat, setiap ketika kau baca firman Tuhan, kau lihat hukum-hukum Tuhan atau janji Tuhan, ingat itu adalah cara Tuhan untuk membawa saudara saya semakin peka tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup. Saya tutup ini dengan sharing saya dengan salah satu hamba Tuhan di Surabaya, itu dari gereja Pentakosta juga. Orang ini saudara yang terkasih, saya mau katakan orang yang enggak suka kasih perpuluhan atau kasih persembahan cuma sekedarnya. Kadang sudah kasih persembahan, cari uang paling jelek itu dikasih. Uang parkir kadang-kadang dikasih lebih bagus daripada kasih ini. Saya karena kemurahan Tuhan, saya bilang itu karena kemurahan Tuhan. Saya bisa ketemu dan saya bisa saya bilang ini, perpuluhan kalau kau berikan kau untuk diberkati, kamu salah. Perpuluhan kau berikan kalau kamu untuk sebagai bukti pengakuan sebagai anak Allah, sebenarnya salah. Tapi saya bilang dasarnya coba kau lihat dalam Roma pasal 12 ayat 1. Ibadah yang sejati adalah sesuatu yang selalu melibatkan sebuah persembahan. Adanya ibadah yang sejati itu selalu berhubungan dengan sebuah persembahan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tapi lagi nih, apa dasar fondasi kita memberikan persembahan? Ayat di atasnya. Karena itu demi saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menyesatkan. Ayat bukan itu tetap yang sama. Roma pasal 12 ayat yang pertama tadi. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah. Perhatikan, aku menyesat kamu supaya kamu persembahkan tubuh. Perhatikan saudara, persembahan semangatnya kita berikan. Karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Amin. Tapi saya bilang banyak hal yang didebatkan. Dia juga sarjana teologi. Ini yang
Tuhan berikan hikmat untuk saya bisa akhirnya memberikan jawaban. Jadi saya bilang kayak gini, kamu lihat semua hukum atau perintah Tuhan dalam Alkitab dalam kerangka yang bagaimana sih? Ya untuk menuntun kita, ya seperti konsep perjanjian lama, hukum Taurat, menuntun kita supaya hidup kita lebih baik, menuntun kita supaya lebih kudus, menuntun kita sebagai lebih berkenan. Itu cara berpikir dalam konsep perjanjian lama. Saudara aku terkasih, Tuhan tolong apa caranya kok? Tuhan, akhirnya Tuhan kasih gini, saudara kasih. Saya bilang ini, semua hukum dan perintah Tuhan dalam Alkitab sebenarnya itu untuk menolong kita untuk menyadari bahwa kita perlu dan butuh Tuhan. Dan saya bilang ini, kalau di dalam gereja saya selalu bilang begini, bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan. Jadi aku bilang kayak gini, apapun perintah, apapun hukum-hukum yang dalam Alkitab itu sebenarnya menolong saudara tentang apa? Tentang kehadiran Tuhan di dalam hidupmu, bahwa dia sumber dalam hidup saudara dan saya. Ketika engkau beribadah kepada Tuhan, sebenarnya apa? Untuk menolong saudara, mengajak saudara, melatih kesadaran kita bahwa kita butuh dan perlu Tuhan. Ketika saudara ikut komsel, yang dimana kita mulai besok Selasa mulai ikut komsel. Kemarin kita coba komsel apa namanya? Jum. Aduh Tuhan tolong. Ya mungkin karena banyak hal, karena jaringan atau signal kurang di handphonenya. Bapak bisa maklumi, bisa pahami, nggak apa-apa. Oleh karena itu kita komsel lagi seperti yang biasa. Saudara, besok Selasa di mana? Oh iya, Pak Doni Nenggulan Lepung, Pak Buarda beritahu saya Pak Doni Nenggulan. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Apapun ketika saudara berdoa, ketika saudara baca firman Tuhan, ketika saudara beribadah, ketika saudara melayani, ketika saudara memberi, saudara pun terkasih. Itu sebenarnya adalah cara yang Tuhan pakai untuk membawa saudara dan saya semakin sadar bahwa kita butuh dan perlu Tuhan. Ada amin? Ada amin? Semakin Yesus bekerja lebih besar, lebih banyak lagi, Yesus semakin banyak membangun kesadaran akan ketergantungannya atau kebutuhannya akan Tuhan. Terakhir, ketika dia mau disalib, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia berada di taman Getsemani. Dia berdoa semalam-malam, dia berdoa sampai apa? Keringatnya bercampur darah karena pergumulan yang berat. Kenapa Yesus bisa sampai di kayu salib? Ada orang bilang Yesus dibunuh di kayu salib, Tuhan kau, Tuhan yang terkutuk berkolor. Saya bilang Tuhanku bukan dibunuh, tapi Tuhanku memberi dirinya untuk mati di kayu salib terkutuk, untuk membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya dari segala kutuk dosa dan kutuk maut. Ada amin. Jadi dia sendiri yang memberikannya nyawanya sebagai manusia. Perhatikan saudara, Yesus bisa sampai di kayu salib oleh karena ketergantungannya kepada Bapa di surga. Di dalam pergumulan yang berat apapun, situasi yang bagaimanapun, di dalam ketika dia populernya sangat tinggi sekalipun, dia tetap mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi saudaraku, saya mengajak setiap saudara saya, baik itu ibadah, minggu, komsel, baik itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, melayani, baca firman, berdoa, memberi, itu adalah sarana dan cara yang Tuhan berikan setiap saudara dan saya untuk kita semakin sadar tentang ketergantungan dan kebutuhan kita akan Tuhan. Saya mengajak setiap saudara dan saya, jangan izinkan roh independen menguasai hidupmu, tapi izinkanlah dan biarkanlah roh Kristus yang memerintah hati
dan pikiran saudara dan saya. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, ini ayat menutup 2 ayat lagi. Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama dimulai. Mazmur, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan ayat yang ketiga, dia akan seperti pohon. Haleluya. Tapi tidak, saudara, yang kesukaannya, yang artinya saudara adalah orang yang terus menyadari bahwa kita butuh dan perlu Tuhan. Satu lagi, Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 5, 7 dan 8. Ini akhir. Ini yang mau Tuhan bilang. Ini yang akan terjadi dalam roh independen. Ini yang terjadi dalam roh Kristus. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang apa? Yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Inilah orang-orang yang dikuasai oleh roh independen, yang membawa banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab jauh dan hidup di dalam sebuah kutuk. Tidak seperti yang Tuhan inginkan dan harapkan. Dia digambarkan seperti apa? Semak bulus di padang belantara yang tidak akan menghalang. Ini akan terjadi. Saudaraku, saya mengatakan itu bukan rencana Tuhan atas hidupmu. Kalau saudara dan kita berada di tempat ini, itu bukanlah kerinduan Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Tapi kalau kita berada di tempat itu, sekali lagi saya katakan, itu karena kita pada posisi ayat yang ke-6, mengandalkan, kita menganggap diri kita kuat, hebat, dan baik sebagainya. Perhatikan ayat yang ke-7. Sama-sama baca 2-3 ya. Diberkatilah orang yang meninggalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buahnya. Inilah bahwa saudara dan saya yang dipimpin oleh roh Kristus, yang membawa saudara dan saya semakin terus membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menikmati perjamuan kudus. Lagunya, ya, kasih Allah sungguh. Kita tundukkan kepala kita, berdoa. Terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan pada kesempatan yang indah ini, kami hendak menikmati perjamuan kudus. Dan di mana dalam perjamuan kudus ini, kami akan menikmati hidangan, itu tubuh dan darah yang dilambangkan oleh roti dan anggur. Tuhan yang memberkati setiap kami, sehingga setiap kami yang menerima perjamuan kudus ini menerimanya dengan pewahyuan yang baik, pewahyuan yang benar, bahwa di dalam tubuh Kristus itu ada kuasa kesembuhan, bahwa di dalam darah Kristus itu ada kuasa pemulihan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kami, putra dan putri, boleh menikmati perjamuan kudus ini dan menikmati janji berkat di dalam dan demi nama Yesus. Berkati kedua rekan hamba. Haleluya. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita diserahkan anaknya.
Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti yang ada di tangan kanan tinggi di atas ke bawah dan dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diberikan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang angkatlah ucapan syukur yang ada di tangan kanan tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, tubuh dan darah-Mu benar-benar makanan dan minuman bagi kami. Aku telah terima Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada kuasa kesembuhan, kekuatan, kesehatan ilahi menjadi bagian kami. Ada kuasa dalam darah, perlindungan, penjagaan, pembelaan Tuhan. Darah-Mu yang melindungi kami dari segala mantra, tenung, santet dan kutuk yang dilemparkan
jam 7 malam. Di tempat ini hari Kamis jam 2 sore ada latihan profetik. Kembali hari Minggu di tempat ini adalah ada ibadah jam 8 pagi. Tiga saat